Oke. Halo Kang Helmi, apa Halo, kabar? baik-baik Mbak. Sehat-sehat. Sehat. Pertama-tama selamat udah menjadi official merchandise G20. Ini lagi sibuk-sibuknya atau udah lewat masa produksinya? Terima kasih. Kang Helmi mungkin diceritakan dulu proses produksi dari awal, kenapa bisa terpilih menjadi official merchandise G20 untuk radio kayunya, Kang. Oke. Mungkin aku sedikit cerita dulu ya tentang pabrik instrumen Indonesia. Di sini pabrik instrumen Indonesia atau PI itu merupakan industri pengolahan. Jadi kami di sini menggabungkan kerajinan kayu dengan unsur elektronika. Di sini kami mempunyai konsep vintage return. Kami hadir dengan menghadirkan nilai-nilai warisan masa lalu, tetapi dengan rasa kekinian. Jadi kami di sini berdiri 2018. Di sini kami terjun ke industri ini didasari oleh kesamaan tentang bagaimana caranya menaikkan nilai jual limbah kayu yang banyak di sekitar kami. Nah, untuk awal mula produk kami terpilih menjadi official merchandise G20 itu diawali dengan kami mengikuti kurasi yang dilaksanakan oleh Smesco dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, terus tanpa diduga Pak Jokowi membeli dan memesan produk kami untuk dijadikan souvenir G20 ini pada saat kami mengikuti pameran di GCC di Pavilion Jawa Barat tepatnya, namanya pameran Inakrab. Waduh, luar biasa sekali, bangga, haru, pokoknya menjadi satu momentum buat kami di situ untuk event ini. Dan hal itu juga disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, selaku pendamping UMKM Jawa Barat yang luar biasa. Itu Inacraft tahun ini berarti ya, Kang? Iya, Inakrab tahun ini. Ya, lalu sampai akhirnya terpilih, terus boleh tahu nggak sih dipesan berapa, proses produksinya gimana? Untuk pemesanan kan begini, Smesco sebagai inkubator di sini menampung pesanan dari setiap kementerian ataupun instansi pemerintah yang memesan untuk kegiatan G20. Jadi belum ada kepastian nih sampai tanggal 15, cuman memang sudah beberapa kementerian sudah kontak kami, sudah memesan, di antaranya Kementerian KHK, Kementerian Koperasi gitu. Untuk nanti berapa banyaknya mungkin nanti pas saya bisa jawab nanti setelah event ini selesai mungkin. Ini juga kami lagi produksi untuk, jadi dari ini ada menarik nih. Jadi kami setelah dikurasi pabrik instrumen, dikurasi lagi produknya dari 10 model yang kami kirimkan, itu 4 model aja yang dipilih untuk spesial official G20 ini. Itu diantaranya model Gede Parango, model Wijaya Kusuma, Cipanas, dan Joglo. Kenapa kami memakai nama-nama tersebut? Mungkin Mbak Marin nanya, jadi di sini juga kami bertujuan untuk mengangkat apa ya, pariwisata lokal, dan mudah-mudahan ini juga menjadi awal untuk kami bisa dijadikan kedepannya menjadi duta pariwisata Indonesia. Jadi di sini kami memperkenalkan potensi wisata melalui sebuah karya, begitu Mbak Marlin. Ya, ya, ya. Mungkin dijelaskan juga nih gambaran untuk mendengar Trijaya. Ini kan kita sama-sama radio ya, insan radio ibaratnya. Kenapa sih awalnya itu terpikirkan untuk wooden radio vintage return ini, selain tadi memanfaatkan limbah kayu di sekitar Kang Helmi? Jadi awalnya begini, saya 13 tahun di Bandung, pulang ke kampung halaman, tadinya saya produksi gitar di daerah Banjaran, Bandung Selatan. Pulang ke sini, saya masih ada ketertarikan dengan produksi kayu. Tetapi begitu saya bawa ke sini, pengalaman saya di gitar itu ternyata anak-anak kaget gitu, teman-teman di sini kaget.
karena emang nggak mudah bikin gitar itu. Akhirnya 2016 itu awal kami sempat, ya saya membuat beberapa desain yang awalnya itu saya terinspirasi dari menemukan satu radio jadul tahun 40 punya nenek saya. Jadi si radio itu udah buluk, udah rusak. Itu akhirnya saya robah boxnya, dalamnya kita perbaiki, dan kok bagus gitu. Rasanya itu pas saya simpan di ruangan tuh, wah ini kalau saya bikin produksi ini kayaknya bagus. Nah akhirnya mulai dari situ saya membuat beberapa desain, dan akhirnya saya konekkan dengan zaman sekarang tuh orang tuh kadang-kadang perlu home decor yang ada selain bisa memutarkan decor gitu. Makanya ada satu full home decor yaitu model gede pangrango. Jadi dia ada kakinya seperti meja gitu. Jadi saya harap dengan hadirnya ini, inovasi baru ini, mudah-mudahan bisa menjadi ranah baru dalam hal furnitur di Indonesia, di mana furnitur tersebut bisa ada fungsinya sebagai audio atau sebagai bisa mendengarkan musik, radio, hal-hal yang sifatnya bisa ada fungsi, tetapi juga bagus untuk menghiasi ruangan seperti itu. Ya, tadi 4 yang terpilih itu boleh digambarkan perbedaannya, Kang, model-modelnya? Jadi kalau model Gede Pangrango tuh dia saya kepikiran pas bikin desain itu adalah kearifan lokal 2 gunung yang ada di 3 kabupaten, Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Sukabumi. Jadi kalau kita di sini dari Cipanas, dari Cianjur kelihatannya gunung gede itu gabung dengan Gunung Pangrango kan. Tapi kalau kita naik ke atas itu terpisah gitu. Nah akhirnya saya terbesit untuk membuat desain Gunung Gede ini digabungkan jadi satu desain Gunung Gede Pangrango gitu. Nah itu untuk salah satu radio yang terpilih juga. Terus satu lagi yang model Wijaya Kusuma. Nah ini adalah model awal kami membuat industri ini, ada radio Wijaya Kusuma. Kenapa Wijaya Kusuma? Karena workshop kami berada di Jalan Wijaya Kusuma. Dan pertama kali ini terbentuk dari kumpulan anak muda di sini yang namanya Forum Silaturahmi Ajwi, anak Jalan Wijaya. Ya, jadi dari sana terbentuk sebetulnya. Jadi makanya yang kedua itu kenapa Wijaya Kusuma menjadi mungkin sekarang juga untuk sharing penjualan juga paling bagus. Kemarin juga Pak Teten Mas Duki ngonten pakai model tersebut. Raffi Ahmad juga belinya yang model Wijaya Kusuma. Nah itu mungkin karena itu konsep awal dan itu mungkin nggak tahu ya berkah buat kami tuh model Wijaya Kusuma. Nah, terus yang ketiga ada model Cipanas. Di sini kami akan bercerita sedikit tentang Cipanas, Cianjur. Cipanas itu daerah di Cianjur Utara. Tetapi di Cipanas ini ada satu kelebihan, yaitu memiliki Istana Cipanas yang kadang-kadang kurang terangkat, terekspos. Zaman PSBY aja dulu yang keangkat kan, karena PSBY sering ke sini. Kalau untuk sekarang mungkin tahunya kan Istana Bogor, Istana Jakarta. Nah ini kurang kesentuh gitu. Makanya dengan saya membuat desain ini, saya berharap bisa menjadi pengingat bahwa di Cianjur itu ada istana namanya Istana Cipanas gitu. Terus yang terakhir ada model joglo. Joglo itu kayak tempat berkumpul, ngariung lah orang Sunda tuh. Jadi di situ kita kadang-kadang ngobrol, ngopi, ngaji, ngobrol ngalir gitu. Nah dari situ joglo tersebut saya bikin sebuah desain yang menurut saya ini yang paling simpel gitu. Dan joglo ini adalah yang pertama kali ke luar negeri dibawa sama Kementerian KLHK. Waktu itu ada acara COP26 perubahan iklim di Glasgow di Inggris. Nah, tanpa waktu itu tiba-tiba ada Mas Soho yang telepon dari KLHK mau bawa produk kami. Tadinya saya nggak percaya.
mau dibawa ke Inggris katanya, tapi harus punya SPAK. Wah, ini tantangan buat kami nih. Akhirnya setelah kita dibuatkan SPAK, difasilitasi waktu itu kami sistem verifikasi legalitas kayu. Ya akhirnya si produk tersebut menjadi salah satu merchandise di Inggris tersebut yang diberikan kepada semua delegasi yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup gitu. Tadi balik lagi ke proses awalnya itu, Kang Helmi tahu nggak kenapa terpilih? Atau waktu awal dilihat sama Pak Presiden di Nakraf, tahu nggak kenapa Pak Presiden tertarik? Wah, nggak tahu. Surprise. Jadi kan kami hanya waktu awal dari tahun yang lalu ada kurasi Semesko, ya ikut-ikut aja. Kita juga nggak tahu sampai apa titik ini, kita nggak tahu. Yang penting kita tetap berinovasi. Walaupun waktu itu sesudah pandemi ya, kita waktu itu merasakan imbasnya dari pandemi, tetapi ya saya dengan kawan-kawan di sini saling support gimana caranya si produksi ini bisa berjalan. Makanya kita juga di sini selain membuat konsep desain yang baik, juga berinovasi dalam hal inovasi usahanya. Karena yang kami sadari, kita jangan hanya memikirkan produk yang bagus, tapi juga kita harus memikirkan kemana kita akan menjual. Siapa sih usernya, buyernya siapa gitu. Nah, di situ juga kami misalkan pas zaman COVID kemarin kita berinovasi dengan Yayasan Tunanetra. Jadi ada kawan baik saya di Cianjur di sini, kebetulan kepala sekolah tunanetra. Nah, kita membuat satu produk yang khusus yang ada braille-nya. Jadi begitu dipegang tuh remote-nya ataupun radio-nya ada braille-nya, hanya mereka yang ngerti gitu. Jadi si telunjuk itu kan matanya buat mereka. Nah, akhirnya si produk tersebut dijadikan satu bahan pembelajaran gitu. Jadi ya alhamdulillah itu berhasil ya. Sampai sekarang ada beberapa yang pesen lagi karena kita juga aware dengan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan produk kita bermanfaat. Terus yang kedua, inovasi usaha kami adalah saya juga punya teman, dia punya satu wisata alam namanya Kampung Jati di daerah Ciranjang, Cianjur. Itu juga sama terdampaknya. Nah, akhirnya kita kolaborasi lah. Saya bikin produk namanya radio kayu model Gunung Jati sesuai dengan nama itu, dan dia juga mengangkat radio saya sebagai ofisialnya di sana. Jadi kita saling berkolaborasi karena menurut saya ekonomi kreatif itu ya kebersamaan gitu. Kita harus saling aware, harus saling peduli gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang kami bertahan karena kami melakukan hal-hal seperti itu. Kita begitu ada isu apa nih kita buat. Pas kemarin juga hari batik misalkan, kemarin ada yang pesen, Kang, saya mau pesen radio tapi yang ada batik Solonya, ada batik Cianjurnya, kita buatkan, nggak apa-apa gitu. Justru di situ menarik kan, ada tantangan juga. Bahkan di satu sisi event kemarin ada MotoGP, kita juga menjadi salah satu ofisialnya. Kami juga ditantang untuk membuat satu karakter radio yang ada kaitannya dengan MotoGP. Walaupun kami kemarin dikasih waktu 2 minggu, alhamdulillah bisa membuat desain radio model Mandalika itu terbesit dari pelindung kepala para rider atau helm. Akhirnya saya membuat seperti rider, karena kalau saya membuat hal-hal lain misalkan sirkuitnya atau misalkan Mandalikanya itu kan bingung, sedangkan kita desainnya kan kayu tuh yang kaku gitu. Makanya saya membuat yang ada kaitannya ya pelindung kepala para rider gitu, helm gitu. Nah, alhamdulillah si desain itu dipahami dan dimengerti dan banyak juga yang membeli produk tersebut gitu. Kalau per hari bisa produksi berapa sih, Kang? Kalau untuk saat ini dengan karyawan yang khusus kayu 4 orang yang tim yang betul-betul expert, terus kita juga ada karena kita membangun ekosistem kan, karyawannya pun misalkan 4 orang yang ahli, 4 orang yang lagi belajar nih, connect-nya lah gitu. Nah ini kita sekarang tuh bisa produksi 1 bulan 120 piece atau seharinya 4-5 piece lah gitu, dengan mereka tuh
kerjanya itu Senin, Kamis, liburnya Jumat. Jadi 25 hari lah, 1 bulan itu. Gitu. Ya, ya. Dan semua desainnya dari Kang Helmi? Semua desain dari saya. Ya, ya, ya. Lalu tadi disebutkan juga ke pasarnya kemana, tadi beberapa disebutkan, tapi sebetulnya dari Kang Helmi sebetulnya maunya menyasarnya kemana sih pasarnya, Kang? Ya, untuk sementara kan tujuan kita mengangkat potensi lokal nih. Jadi dan sekarang tuh sampai sampai hari ini tuh pembeli ya masih domestik gitu, belum internasional. Walaupun Ya, nanti kami berharap pasar internasionalnya terbuka gitu. ya, ya, ya. Kang Helmi, dalam kalau kita lihat di G20 ini kan ada beberapa nih official merchandise yang disebut official merchandise G20 gitu, dan kayaknya Kang Helmi yang satu-satunya atau terkait dengan kayu, pengolahan kayu dan pengrajinan kayu ya. Sebetulnya ada 2 dari Bandung, ada sahabat saya jam yang membuat jam kayu pala, itu juga sama Ya, dari kayu juga, dari Bandung dia. ya, ya. Kalau spesifik untuk G20 ini ada tantangannya nggak sih, Kang? Ya, tantangannya sih kadang-kadang begini, kita menyiapkan 4 model tersebut banyak nih, tapi kadang-kadang kayak hari inilah yang terjadi, kayak HK mestinya model Wijaya Kusuma. Terus juga tadi teman-teman dari Taspen juga modelnya sama gitu. Jadi nggak bisa diprediksi. Kita udah produksi misalkan dari 4 model ini 100 tahunya yang habis duluan yang ini masih belum ada yang beli misalkan. Nah, terus kita juga otomatis karena yang ini habis, ya kita harus produksi lagi. Makanya anak-anak untuk 3 bulan ini, 3 bulan terakhir ya banyak gadangnya gitu ya, sama-sama lah berjuang. Karena ini kesempatan besar buat kami. Ini jangan sampai kita sia-siakan gitu. Ya, ya. Kalau tentang harga atau penentuan harga, gimana, Kang? Untuk range harga ya tentunya kita melihat dari HPP-nya dulu ya. Kita di Ya. sini memakai walaupun limbah kayunya jati. Dan sekarang kita juga disupport sama teman-teman dari KLHK Kehutanan. Jadi kita memakai kayu-kayu yang sudah jatuh di hutan. Jadi nggak pakai yang illegal logging. Makanya kita Ya. sampai disupport memiliki sertifikat SPK tersebut. Jadi di sini juga kami sedikit mengulas tentang bahwa kami aware dengan lingkungan. Kami juga untuk finishing produk kami juga memakai food grade yang ramah lingkungan, artinya nggak memakai bahan kimia gitu. Jadi betul-betul si kayunya natural apa adanya. Kalau diilustrasikan misalkan kita ada 2 model Wijaya Kusuma misalkan. Itu modelnya Ya. sama, ukurannya sama, tetapi karakter kayunya pasti akan beda. Karena di situ kita nggak pakai cat sama sekali, bahkan nggak pakai pernis sama sekali. Kita memakai food grade, gitu. Itu memang ditentukan oleh dari pihak panitianya atau pemesannya, atau Kang Helmi memang ada standar tersendiri? Itu emang sudah dari awal konsep kami untuk membuat desain seperti itu dengan produk yang seperti itu, karena kami yakin dengan kita membuat produk yang natural, yang orang tuh agak-agak, oh kok nggak pakai pernis ya, bagaimana ini bisa kamu pertahankan, nggak jamuran kah? Justru dari situ orang akan tertarik gitu. Jadi itu sebetulnya adalah marketing saya juga, salah satu cara kami untuk lebih dikenal, orang lebih tahu tentang pabrik instrumen bahwa produk kerajinan kayu yang tidak memakai pernis atau cat ataupun bahan-bahan lainnya sebagai finishingnya gitu. Jadi emang kami totally memakai food grade. Ya, ya, ya.
Nah, kalau dari sisi radionya ada bedanya nggak sih, Kang? Suaranya atau apanya ya, penerimaan atau input maupun outputnya Ya, dengan dia pakai kayu gitu? ya. Sebetulnya kita setuju pasti, Mbak Barli itu setuju kayu itu adalah salah satu bahan baku yang kedap terhadap suara. Artinya dia akan menjadi suara akan kurang bagus. Tapi di sini kita juga bereksperimen kan, membuat beberapa prototipe yang akhirnya si kayu itu setelah kita treatment itu nggak jadi halangan, tetap suaranya nggak keganggu walaupun bahannya kayu gitu. Dan untuk penerimaan radio kita di sini sudah memakai modul MP4 yang mudah untuk dipergunakan dan juga ini pakai remote gitu. Dan ini misalkan ini waktu zaman kemarin pandemi COVID kita semua di rumah, kerja di rumah, anak saya juga sekolahnya di rumah, itu bisa menjadi manfaat karena kayak sekarang nih saya zoom-nya kenceng nih. Karena bisa bisa pakai Bluetooth nih. Dengan begitu ya kita bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, suaranya kan kenceng gitu. Jadi dia fungsinya lebih ke home decor juga, tapi juga lebih ke bisa dipakai untuk hal-hal ya pekerjaan, ya sekolah gitu. Jadi kalau mungkin ada industri lain yang membuat radio kayu itu mungkin beda dengan konsep kami gitu. Yang kami di sini bukan tentang hanya audio, tentang radio kayu, tema Pitem, tapi juga tentang home decor gitu. Menghiasi ruangan kita yang kosong dengan satu produk yang bagus, itu akan kadang-kadang menghidupkan suasana. Itu yang kami harapkan ini menjadi orang tertarik untuk membeli produk kami. Nah, kalau dari sisi bisnisnya, tadi Kang Helmi juga menyebut tentang membangun ekosistem, lalu kolaborasi pastinya. Kalau prinsip bisnisnya Kang Helmi itu apa, dan selama ini siapa sih yang mendukung pemerintah? Pasti ya, kayaknya dari tadi juga disebut beberapa kali pameran dan pesanan juga. Tapi yang prinsip yang Kang Helmi pegang dan selama ini mendapat dukungan dari siapa aja sih, Kang? Kalau dukungan sih sebetulnya alhamdulillah dari beberapa kementerian sangat support dengan apa yang kami lakukan. Jadi di sini kami mempunyai konsep PPP, mungkin banyak orang yang memakai konsep ini juga. Jadi keberlangsungan people itu P yang pertama, people itu. Jadi kami di sini berusaha membangun ekosistem. Saya nggak ngambil orang yang sudah jago kerja di tempat kami, tidak. Tapi yang sudah jago di sini menyekolahkan atau mendidik karyawan baru di sini supaya nanti terbentuk ekosistem gitu, keberlangsungan usaha kita akan panjang. Nah, untuk yang kedua kita di sini tentu memikirkan profit. Nah, profit di sini kami dari awal sudah mulai memakai teknologi kekinian, sudah kita lewat online, jualan online, lewat medsos, website, e-commerce. Juga untuk offline-nya kita menyimpan di beberapa tempat di Bandung, sudah kita kerjasama dengan IKEA lewat Dekranasda Jawa Barat. Terus di Jakarta juga sudah masuk di Sarinah. Terus di Tangerang kita di Vintage Pipe di Alam Sutra untuk offline-nya. Nah, terus yang ketiga itu tentang usaha kami, kita juga aware dengan namanya planet. Jadi di sini kita tujuan awal kita itu alhamdulillah tersampaikan bahwa kita pengen menaikkan nilai jual limbah kayu yang banyak di sekitar menjadi sebuah produk yang bagus, yang nantinya akan si produk itu menaikkan nilai jual ya akan menjadi profit juga gitu kembali gitu. Dan si planet ini kita juga kemarin begitu kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup nyambung gitu bahwa ya konsep yang kita tawarkan adalah kita go green, zero waste, kita nggak memakai bahan baku yang illegal logging, bla 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 gitu. Jadi kita betul-betul ingat bahwa global warming itu adalah bukan lagi ancaman tapi sudah terjadi. Gitu.
Itu yang pengen saya juga ini bisa menjadi harapan saya bisa menjadi pengingat buat semua dengan kita bisa kok membuat produk tanpa harus merusak hutan gitu. Bahkan ini bisa dijadikan contoh role model bahwa produk yang awalnya anggaplah ini sampah yang bukan apa-apa, setelah kita bikin desain itu bisa menjadi hal yang menarik dan unik. Ya. Apalagi G20 juga isu prioritas dan penekanan banyak tentang transisi energi maupun keberlanjutan lingkungan ya. Betul. Jadi memang cocok banget sih. Kami sebagai insan radio banggalah terangkat juga nama radio di lewat produknya Kang Helmi. Kang Helmi tadi sebutkan juga tentang digital atau pemasaran secara online. Adakah bisa kekurangan ataupun tantangannya untuk masuk ke dunia digital ini? Dan Kang Helmi ikut ini nggak sih tren live shopping atau live streaming, shopping lewat live streaming gitu, misalnya di platform sebutlah TikTok ataupun yang lain, ikut tren itu nggak sih? Untuk sementara sih kami belum ke sana ya. Jadi emang mungkin di tahun depan kita akan mulai ke sana. Tapi untuk sementara waktu karena keterbatasan juga kuantiti kita baru 120 piece per bulan. Jadi kita juga belum memakai ad, belum memakai misalkan kita dengan misalnya pun ya bahkan alhamdulillah sudah banyak keluar gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya setelah kita banyak produksinya mungkin kedepannya pasti akan saya lakukan itu karena zaman sekarang emang kita harus banyak berinovasi. Contoh misalkan ya kalau saya misalkan kita lagi di e-commerce A misalkan nih e-commerce A ini lagi turun nih ya sekarang tuh orang bukunya di mana, oh di TikTok ya, mau nggak mau harus ke sana. Untuk sementara sementara saya bangun dulu, masuk dulu di sana, tapi untuk live seperti itu belum ke sana, tapi kedepannya pasti akan ke sana setelah kita siap tentunya. Oke. Setelah ini ada rencana besar lagi atau proyek besar lagi selain G20 ini? Ya, jadi di sini saya punya harapan dan mimpi dengan kawan-kawan. Saya ingin membuat satu tempat sentra kerajinan kayu berbasis desain. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi wisata edukasi. Jadi kawan-kawan yang di sini misalkan SMK, terus teman-teman pelaku usaha lain yang mempunyai konsep yang sama atau teman-teman yang tertarik dengan kerajinan kayu datang ke tempat kami, dia tinggal gambar desainnya terus kasih ke kami, terus kami buatkan nanti mungkin ilustrasinya lewat Corel atau AutoCAD. Setelah itu kita aplikasikan. Itu mudah-mudahan menjadi wisata edukasi juga gitu. Jadi itu yang pertama, saya tuh pengen membuat satu sentra kerajinan kayu berbasis desain. Jadi kalau sekarang kan gini, tren sekarang adalah orang datang ke tempat wisata mencari spot foto untuk di Instagram, untuk di TikTok. Tapi saya sudah pasti dia ada waktunya. Ini ke depan akan beralih nih. Keberlangsungan tersebut orang akan bosan nanti. Mungkin nanti akan cari yang betul-betul tempat wisata yang lebih mengedukasi nih, misalkan buat teman-teman yang sekolah, yang di mahasiswa gitu. Nah, saya pengen membuat konsep itu dan mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu. Dan kalau ini bisa terwujud, ini mungkin pertama kali ada yang sentra kerajinan berbasis desain yang ada di Indonesia gitu. Terus yang keduanya, terus saya juga lagi ada konsep kerjaan dengan teman saya yang lagi sekolah di Paris, Perancis. Jadi nanti mudah-mudahan, karena kemarin saya pernah beberapa kali kirim barang ke Eropa, itu terkendala masalah berat karena
yang kecil aja, yang paling kecil model joglo tuh 1 kilo misalkan 250.000, itu berarti 3 kilo, berarti 750.000, kita jual 1 juta, berarti jadi 1,7 juta. Itu berat, bahkan buat orang Amerika sekalipun, buat orang Eropa. Ya. Nah, saya dengan teman saya itu lagi sharing bagaimana caranya nanti saya membuat satu workshop, bukan di Cianjur, bukan di Indonesia, tapi di sana untuk pasar Eropa. Made in-nya tetap Paba Instrumen, tapi mungkin made in-nya made in Paris gitu. Dan itu juga menjadi salah satu inovasi usaha. Karena yang saya tahu tentang orang Indonesia, begitu ada produk, misalkan di sepatu Cibaduyut, Ya. naikin aja made in Amerika, namain aja hakinya apa mereknya, itu akan dibeli. Walaupun dengan harga misalkan bisa 100 kali lipat, dibeli, bangga gitu dengan produk luar. Padahal itu buatan orang kita, orang Bandung misalkan. Nah seperti itu. Nah saya juga pengen itu menjadi salah satu inovasi usaha. Mudah-mudahan Allah mendengar ini menjadi satu keinginan saya bisa terwujud gitu. Jadi saya juga ada 2 yang lagi 2023 awal kita akan mulai kerjakan, yaitu konsep untuk membuat sentra kerajinan kayu dan membuat workshop yang di luar gitu untuk pasar Eropa gitu. Ya, luar biasa inovasinya. Semoga lancar. Dan itu keren banget sih, keren semua yang tadi disampaikan juga. Wisata yang ada nilai pengalaman juga ya, jadi ditambah nilai pengalaman. Dan juga tadi memikirkan untuk tidak sekedar ekspor, tapi benar-benar ada punya workshop di luar ya, Kang ya. Kalau mungkin terakhir untuk pendengar Trijaya maupun untuk pengusaha yang lagi merintis atau lagi bergulat ini dengan kabar tentang resesi dan segala macam, mungkin lagi pengen berusaha tapi masih banyak kendalanya gitu. Kang Helmi mau menyampaikan apa? Pesan buat kawan-kawan di luar sana yang sama-sama lagi berjuang seperti yang saya lakukan di sini, lihatlah sekitar kita sebetulnya. Awali dengan itu, pedulilah akan lingkungan, seperti yang kami lakukan di sini, membuat limbah kayu menjadi sebuah produk yang unik dan menarik dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi mungkin jargon dari saya sedikit, izin Mbak Marlin, berpikirlah sederhana, keluarkan semua dari hati, karena karya terlahir dari mimpi dan usaha untuk membuat perubahan. Baik, terima kasih Kang Helmi untuk waktunya berbagi di Trijaya. Salam sehat-sehat semua. Sehat-sehat.